the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2828. Merasakan gerakannya pada dirinya, Gendis pun tersipu. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika Iwan mengusulkan untuk memijatnya. Namun begitu kulit mereka bersentuhan, dia menyadari bahwa itu adalah perawatan yang agak intim. Namun Iwan sudah memulai pengobatannya dan sudah terlambat baginya untuk berhenti. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa malu dan menerimanya. Untungnya, Iwan hanya fokus pada beberapa titik tekanan dan tidak memanfaatkannya, yang sedikit mengurangi rasa malunya. Dengan itu, Iwan terus fokus memijat Gendis dengan energi aslinya, bergerak dari pergelangan kaki hingga kakinya, dan menghindari perutnya. Dia kemudian pindah ke lengan bahunya, perlahan mengeluarkan energi dingin di dalam dirinya. Rasanya menyenangkan. Gendis tidak bisa membantu tetapi mengerang. Dia cukup gugup karena pijatannya terasa terlalu intim. Namun saat energi sejati Iwan mengalir ke tubuhnya, tangannya mengeluarkan kehangatan yang menghilangkan rasa dingin di dalam dirinya. Hal ini membuatnya merasa sangat nyaman dan tidak terlalu gugup, sehingga dia tidak bisa berhenti mengerang. Mendengar suara yang menggoda, Iwan merasa terpukul. Gendis sangat cantik dan sosoknya yang melengkung sangat memikat. Iwan hanya berhasil membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu dengan kesendirian. Namun erangannya terlalu menggoda dan hampir memecahkan konsentrasi Iwan. Untungnya, pijatannya hampir berakhir sehingga dia menarik tangannya. Baiklah Nona Dakles, pengobatan tahap pertama sudah selesai. Saya akan terus merangsang titik-titik tekanan Anda dan kemudian meresepkan obatmu. Selama kamu meminum obat sesuai jadwal, kamu akan baik-baik saja dalam waktu setengah bulan. Desa Iwan mendapatkan kembali ketenangannya. Baiklah Tuan Gusnadi, menurutku pengobatan itu berhasil dengan sangat baik. Terima kasih. Gendis pun tersenyum penuh terima kasih. Setelah dipijat, dia bisa merasa lebih baik dan anggota tubuhnya terasa lebih hangat, yang membuktikan pengobatan Iwan berhasil. Dengan itu, kepercayaannya pada kemampuan Iwan semakin dalam. Bagus kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Iwan tersenyum. Dia kemudian mengeksekusi metode kompresi keabadian pada titik-titik tekanan di sekitar dada Gendis. Metode kompresi keabadian dapat menghilangkan penyumbatan dan menyeimbangkan energi di dalam tubuh seseorang. Karena energi sejati Iwan memiliki sifat ringan, energi itu lebih cocok untuk mengusir energi dingin di dalam Gendis dibandingkan dengan energi spiritual. Oleh karena itu, dia lalu fokus menggunakan energi aslinya daripada energi spiritual. Bab 2829. Saat dia menjalankan metode kompresi keabadian, Gendis pun tersentak dan rona wajahnya semakin dalam. Karena pengobatan Iwan sebelumnya berhasil, rasa gugup yang dia rasakan sedikit berkurang. Namun, segalanya berbeda karena Iwan kini fokus pada tubuhnya yang jauh lebih pribadi dibandingkan bagian tubuh yang lain. Padahal Iwan hanyalah mengirimkan energi sejatinya melalui titik-titik tekanan di hampir tidak menyentuhnya. Dia masih lebih malu dan gugup dibandingkan sebelumnya. Dengan sedikit gemetar, dia memejamkan mata dan tidak berani menatap Iwan agar dia tidak merasa malu. Sebagai seorang dokter, Iwan hanya fokus merawat pasiennya dan tidak terlalu memikirkan hal lain. Berfokus pada pengobatan, energi aslinya mengalir ke seluruh tubuh Gendis dan dinetralkan. Rasa dingin di dalam tubuhnya
Beberapa saat kemudian, rasa dingin perlahan-lahan hilang berkat usahanya dan segalanya tampak berjalan lancar, kecuali satu hal. Oh, Gendis mengerang lagi seperti sebelumnya. Energi sejati Iwan menghangatkannya dan dia merasa semakin percaya diri. Meskipun dia tetap tenang dan tetap gugup, dia tidak dapat menahan erangannya. Nona Dakles, bisakah kamu berhenti membuat suara seperti itu? Jantung Iwan berdegup kencang dan dia hampir menghentikan pengobatannya. Dia adalah pria normal dan suara yang merdu sangat memikat dan dia tidak bisa menerimanya dan akan benar-benar kehilangan konsentrasinya jika dia tidak bertekad memberitahunya. Aku tidak bermaksud begitu, tapi Gendis merasa sangat malu dan berharap dia bisa menyembunyikan diri sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengeluh karena itu akan mengganggu pengobatannya, tetapi dia tidak dapat menahannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia pun tersentak dan mengerang lagi. Dengan warna merah padam, dia sangat berharap bahwa dia bisa pingsan di tempat. Iwan pun pasrah. Meskipun Gendis tidak menyelesaikan kalimatnya, dia tahu apa yang ingin dikatakannya. Perasaan dingin di sekitar tubuhnya yang dinetralkan kemungkinan besar terlalu berdampak baginya. Dan itulah sebabnya dia bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara. Itu normal dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Makanya Iwan hanya bisa menahannya dan tetap tenang. Mengabaikan erangan manisnya, dia menggertakkan gigi dan melanjutkan perawatan. Yang terasa seperti siksaan baginya. Beberapa waktu kemudian, mukanya mulai memerah dan berkeringat banyak. Untungnya, pengobatannya akan segera berakhir dan dia menghela nafas lega dalam hati. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Bab 2830. Bang. Saat itu, ketukan di pintu mengingatkan Iwan. Tok. Iwan, kamu di sini? Aku perlu bicara denganmu. Suara merdu Rini terdengar di luar pintu. Aku di sini, Rini. Beri aku waktu sebentar. Aku akan membuka pintunya sekarang, jawab Iwan. Dia kemudian mempercepat pengobatan dan mengalihkan semua rasa dingin energi dalam tubuh Gendis. Mengakhiri perawatan, dia lalu menarik tangannya. Iwan, kenapa lama sekali? Rini pun bingung karena Iwan belum membuka pintu. Ayo, Iwan tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru membuka pintu. Rini lalu masuk ke kamar dan bingung melihat betapa memerahnya wajah Iwan. Iwan, apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali? Oh, saya sedang membantu Nona Dakles, ucap Iwan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rini berbalik dan melihat Gendis di belakangnya. Gendis duduk di tempat tidur sementara Iwan membuka pintu dan merapikan pakaiannya, bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Nona Dakles, kenapa kamu ada di sini? Rini pun terkejut karena dia tidak mengerti mengapa Gendis berakhir di tempat tidur di dalam kamar Iwan. Gendis pun tersipu saat dia berjuang untuk pulih dari rasa malu sebelumnya. Karena terkejut dengan pertanyaan Rini, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Kalian berdua? Mungkinkah kalian berdua tidur bersama? Rini menatap ragu-ragu dan tersipu. Pipi Gendis lalu melihat pakaiannya sedikit terbuka. Dia lalu melirik ke arah Iwan yang berkeringat seperti baru saja berolahraga. Seketika kesadaran muncul di benaknya dan ekspresinya menjadi gelap. Apa? Baik Iwan maupun Gendis pun tercengang. Iwan mengikuti pandangan Rini dan memandang Gendis di tempat tidur, lalu menurunkan pandangannya ke arahnya. Keadaan acak-acakan. Dia segera mengerti mengapa Rini merasa seperti itu. Rini, jangan konyol, Nona Dakles sedang tidak enak badan dan saya baru saja merawatnya. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ya, Tuan Gusnadi benar, dia yang merawatku. Gendis menyetujuinya sambil tersipu malu. Mengobatimu? Ekspresi Rini mereda tetapi dia kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Bab 2831. Omong kosong, Iwan, kamu bukan seorang dokter dan aku belum pernah mendengar bahwa kamu tahu apapun tentang kedokteran. Bagaimana kamu bisa mengobatinya? Apakah kalian berdua menganggapku bodoh?
Rini berkata dengan marah. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Iwan, dia merasa dia tahu cukup banyak tentang Iwan, tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa Iwan berpraktek kedokteran. Karena Iwan bukan dokter profesional, dia akan menjadi seorang amatir yang terbaik. Jika Gendis benar-benar merasa tidak enak badan, seharusnya dia pergi ke rumah sakit atau dokter profesional. Tidak masuk akal jika dia datang ke hotel untuk meminta bantuan Iwan. Oleh karena itu, reaksi pertamanya adalah Iwan dan Gendis berbohong padanya. Rini, aku tidak berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya, jelas Iwan dengan sabar namun segera disela oleh Rini. Aku tidak mau mendengarnya, Iwan. Bagaimana kalau bisa kamu tidur dengan Gendis di belakangku? Kalian berdua tidak tahu malu. Raung Rini, matanya pun memerah. Kenapa kamu? Iwan merasa kesal karena Rini menolak mempercayainya. Tentu saja Gendis juga merasakan hal yang sama dan ekspresinya menjadi gelap. Turun dari tempat tidur, lalu Gendis melangkah mendekat. Rini Morrison, siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Aku memperingatkanmu. Dia menegur sambil menekan amarahnya. Meskipun Gendis dan Rini adalah wanita bangsawan, mereka tidak pernah bertemu berkali-kali di masa lalu dan tidak dekat. Karena keluarga Morrison entah bagaimana mencuri kemitraan dengan grup Bio Farma dari keluarga Douglas, Gendis mempunyai kesan buruk terhadap keluarga Morrison. Selain itu, Rini menuduhnya tidur dengan Iwan, menfitnah kebajikannya dan menyebutnya dengan kata tidak tahu malu. Jadi dia merasa sangat marah. Tetap saja Iwan ada di sana dan dia tampak dekat dengan Rini. Oleh karena itu, Gendis menahan amarahnya untuk menghormati Iwan. Aku sedang membicarakanmu. Kamu datang dan merayu Iwan di bawah sinar matahari bolong. Bagaimana bisa tidak tahu malu? Rini memelototi Gendis. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Iwan, kekuatan dan karisma Iwan yang luar biasa memikatnya dan dia secara bertahap terpesona oleh daya tarik Iwan. Dia mulai melihat Iwan sebagai seorang pria berbudi luhur yang lebih unggul dari siapapun di generasinya. Karena Gendis ada di hotel, dia pastilah orang yang mendekati Iwan. Dengan asumsi mereka tidur bersama, Rini tidak menyangka bahwa kesalahan ada pada Iwan. Dia menyimpulkan bahwa Gendis pasti telah merayu Iwan dan Iwan menyerah pada godaan secara tidak sengaja.